Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma Maulida Fitri dengan NIM 2313413. Saya dari BKI 3A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori Erik Erikson. Jadi, teori Erik Erikson atau biasa dikenal dengan istilah Psychosocial Development Theory. Teori ini menjelaskan perkembangan manusia sepanjang hidup berdasarkan 8 tahap psikososial. Nah, di teori ini lebih menekankan pentingnya interaksi sosial dan pengalaman individu dalam membentuk identitas dan kepribadiannya. Ada beberapa konsep dasar nih di teori Erikson. Yang pertama, tahapan perkembangan psikososial. Nah, setiap tahap memiliki konflik atau krisis yang harus diselesaikan individu untuk berkembang secara sehat. Jika konflik tidak terselesaikan, akan dampak negatif pada tahap selanjutnya. Selanjutnya, ada dualitas konflik. Setiap tahap melibatkan dualitas. Contohnya, kepercayaan dengan ketidakpercayaan yang mencerminkan tantangan utama di tahap itu. Selanjutnya, ada peran lingkungan sosial. Erikson lebih menekankan bahwa lingkungan termasuk keluarga, teman, dan masyarakat itu berperan penting dalam membentuk identitas individu. Nah, ada 8 tahapan perkembangan loh di dalam teori Erikson. Yang pertama, tahap kepercayaan dengan ketidakpercayaan itu berada di usia 0-1 tahun. Yang kedua, ada di otonomi dengan malu atau ragu. Nah, yang selanjutnya itu ada inisiatif dengan rasa bersalah. Itu berada di usia 3-6 tahun. Lalu ada ketekunan dengan inferioritas. Berada di usia 6-12 tahun. Nah, selanjutnya ada identitas dengan kebingungan. Berada di usia 12-18 tahun. Lalu, ada keintiman dengan isolasi. Berada di usia 18-40 tahun. Lalu, selanjutnya ada generativitas dengan stagnasi. Berada di usia 40-65 tahun. Nah, yang terakhir itu ada integritas dengan keputusan. Berada di usia 65 tahun ke atas. Analisis masalah dalam teori Erikson yaitu ketika seseorang gagal menyelesaikan konflik di suatu tahap, ia dapat mengalami kesulitan dalam perkembangan psikososial berikutnya. Nih, contohnya ya. Ketidakmampuan membangun kepercayaan di tahap pertama dapat menyebabkan kesulitan menjalin hubungan yang sehat di masa dewasa. Kebingungan identitas di masa remaja dapat menghambat pembentukan keintiman di masa dewasa awal. Penyebab konfliknya, penyebab konflik tak terselesaikan ini karena mungkin ada beberapa faktornya. Mungkin karena trauma masa kecil, dukungan sosial yang kurang, terus sama perubahan lingkungan yang drastis. Contohnya kayak perceraian orang tua gitu. Nah, dampak jangka panjang itu terjadi karena konflik yang tidak terselesaikan yang menyebabkan munculnya kecemasan, rasa rendah diri, dan kesulitan dalam hubungan interpersonal. Solusinya yaitu bisa memberikan dukungan emosional dan perhatian di setiap tahapnya, bisa menanamkan nilai-nilai kepercayaannya, dan bisa juga terapi berbasis psikodinamik yang bisa membantu individu. Bisa juga melakukan pendekatan seperti terapi kognitif. Dan tentunya lingkungan sosial juga bisa mendukung loh, seperti membina hubungan yang sehat dengan keluarga dan teman, menciptakan komunitas yang inklusif untuk mendukung perkembangan individu. Bisa juga berfokus pada pengembangan
Psikologi setiap tahap misalnya membangun harapan, kompetensi, dan cinta. Pendidikan karakter yang menekankan nilai-nilai tanggung jawab dan integritas. Oke, jadi teori Erik Erikson ini memberikan kerangka kerja penting untuk memahami perkembangan manusia dari masa bayi hingga usia tua dengan mengenali dan mengatasi konflik psikososial di setiap tahapnya. Individu dapat mencapai perkembangan yang sehat dan bermakna. Nah, itu dia pemaparan teori Erik Erikson. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.